Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman, calon guru penggerak Kabupaten Majene, angkatan ke-10. Asal sekolah kami SMP Negeri 6 Malunda. Pada kesempatan kali ini, kembali kami akan menyajikan sebuah kesimpulan dan refleksi pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara terkait filosofi pendidikan. Pada kesempatan kali ini, ini adalah salah satu tugas dari modul 1.1 tentang koneksi antar materi. Mari kita simak bersama-sama. Sebelum kami melakukan refleksi lebih lanjut, kami ingin mengutip salah satu pemahaman dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan bahwa pendidikan dan pengajaran itu berbeda. Ya, benar bahwa memang pendidikan dan pengajaran itu memang berbeda. Hal inilah yang kemudian akan kita refleksikan bahwa apakah benar pendidikan dan pengajaran itu berbeda, dan apakah selama ini pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik itu benar-benar sudah mengacu kepada pendidikan atau hanya sekedar pengajaran saja. Nah, terkait pemahaman tadi, maka pada kesempatan kali ini kami akan melakukan flashback terkait pembelajaran yang selama ini kami lakukan sebelum mempelajari modul 1.1 ini terkait filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran-pembelajaran yang kami lakukan sebelumnya, yang pertama, keberhasilan pembelajaran peserta didik itu ditentukan dari nilai yang mencapai KKM saja. Kemudian terkadang kami hanya terfokus pada ketuntasan materi. Anak didik mau paham atau tidak itu sering kami abaikan. Kemudian terkadang kami lebih melihat nilai dari aspek kognitif saja. Artinya ketika pengetahuannya sudah memenuhi KKM, maka kami anggap anak-anak itu sudah berhasil. Kemudian pembelajaran lebih sering berpusat pada guru atau yang sering kita kenal dengan istilah teacher center. Kemudian terkadang lebih banyak metode ceramah daripada metode-metode inovatif lainnya. Selanjutnya, pembelajaran terkadang berpatok pada buku paket tanpa mempertimbangkan kondisi lingkungan belajar dan karakter yang dimiliki oleh peserta didik kita. Namun, setelah kami pelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, kami mulai menyadari bahwa apa yang selama ini kami lakukan memang kuranglah tepat. Mengapa? Karena terkadang kita hanya fokus terhadap pengajaran, kita hanya fokus terhadap transfer ilmu, sehingga kadang kita abai dari tujuan pendidikan yang sebenarnya, yakni membentuk karakter-karakter yang lebih baik pada peserta didik kita. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa harusnya memang kita sebagai seorang guru tidak hanya menilai ketuntasan dari KKM dengan aspek kognitifnya saja, akan tetapi pertimbangan dari afektif, psikomotor, sosial budaya, dan spiritual yang dimiliki oleh peserta didik kita itu betul-betul menjadi penilaian terhadap peserta didik kita. Kemudian harusnya tidak hanya fokus pada ketuntasan materi, melainkan lebih mengutamakan pemahaman peserta didik. Artinya apa? Kita jangan hanya sekedar menghabiskan materi dari bab 1 ke bab yang seterusnya, sehingga kita abai terhadap apakah anak benar-benar paham atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah harusnya kita memberikan kesempatan kepada murid kita untuk tumbuh sesuai kodratnya masing-masing dengan guru sebagai fasilitator pembimbingnya. Kemudian harusnya pembelajaran berpusat kepada murid, atau dengan istilah lain adalah student center. Selama ini mungkin kita lebih banyak atau lebih fokus kepada teacher center, artinya berfokus kepada guru dengan metode-metode ceramah yang tentunya bisa membosankan kepada peserta didik. Kali ini kita harus menyadari bahwa kita harus kembali kepada proses student center.
Kemudian harusnya guru menggunakan berbagai metode yang inovatif. Kemudian yang terakhir adalah harusnya pembelajaran menyesuaikan kondisi lingkungan dan karakter peserta didik, tidak sekedar mengikuti apa alur dalam buku paket yang kita lakukan. Nah, setelah kami menyadari bahwa apa yang selama ini kami berikan kepada peserta didik itu kurang tepat, maka setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, yang dapat segera kami terapkan lebih baik agar kelas kami mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, mengenali kondisi lingkungan belajar dan karakter peserta didik. Kemudian yang kedua, membangun komunikasi yang baik dengan peserta didik agar kita bisa paham apa yang mereka harapkan dari pembelajaran kita. Yang ketiga adalah merancang pembelajaran yang inovatif dan tentunya menyenangkan bagi semua peserta didik. Yang keempat adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kelima, menerapkan pembelajaran abad ke-21. Yang keenam, selalu melakukan refleksi setiap menyelesaikan kegiatan tahapan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah selalu melibatkan peserta didik dalam pengambilan keputusan di dalam kelas. Sekali lagi, konsep pendidikan yang perlu kita pahami dan sadari adalah bahwa pembelajaran itu bukanlah tuntutan, melainkan sebuah tuntunan. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi harusnya menuntun. Menuntun apa? Menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar meraih kebahagiaan setinggi-tingginya. Sekian dan terima kasih. Salam semangat dari kami untuk para guru-guru hebat Indonesia.